Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Regi Maulana Tendri dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan konsep manajemen. Robert Owen. Pada permulaan tahun 1800-an, Owen seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan laba, dan investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan atau people machines, menurut Robert Owen. Ada seorang profesor matematika dari Inggris. Dia mempercayai bahwa aplikasi prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas dari menurunkan biaya, yaitu Carlos Babbage. Menurut menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah dikembangkan sekitar tahun 1900-an, menuangkan gagasan dalam 3 judul makalah, yaitu Shock Management, The Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee, yang dirangkum dalam sebuah buku berjudul Scientific Management. Ada 4 prinsip dasar untuk mencapai efisiensi. Yang pertama, pengembangan metode ilmiah dalam manajemen, agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditemukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan kerja. Dan di sini terdapat gagasan-gagasan seperti Taylor Henry Egan, yaitu kerjasama saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen, seleksi ilmiah tenaga kerja, sistem insentif untuk merangsang produktivitas, dan yang terakhir penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi yang besar pengguna metode yang dikenal sebagai Bagan untuk perencanaan, koordinasi, dan produksi. Dan di sini juga terdapat contoh Bagan atau disebut dengan Gantt chart. Menurut Frank Gilbert, seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek manusia dalam kerja sebagai seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Buku yang berjudul The Psychology of Management. Baginya, manajemen ilmiah merupakan satu tujuan akhir. Para karyawan menciptakan seluruh potensinya sebagai Menurut Henry Payol, seorang industri berasal dari Prancis, mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi. Henry Payol merincikan manajemen menjadi yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengorganisasian; yang ketiga, pemberian perintah; yang keempat, pengkoordinasian; dan yang terakhir adalah pengawasan. Dan juga prinsip manajemen menurut Henry Payol. Yang pertama, pembagian waktu. Adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, hak untuk memberikan perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin. Harus ada respect dan ketataan pada peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Setiap karyawan hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima, kesatuan pengaruh operasi dalam organisasi yang punya tujuan yang sama dan harus diarahkan oleh manajer dan penggunaan satu rencana. Yang keenam, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus ditunduk
pada kepentingan organisasi. Yang ketujuh, balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil dan baik bagi karyawan maupun pemilik. Yang kedelapan, sentralisasi. Adanya keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang kesembilan, rantai saklar atau garis wewenang. Garis wewenang dan perintah yang jelas. Yang kesepuluh, order, bahan dan harus ada pada tempat dan waktu yang tepat. Yang kesebelas, keadilan. Harus ada kesamaan perlakuan dalam organisasi. Yang kedua belas, stabilitas staf organisasi. Tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak baik bagi pelaksanaan fungsi organisasi. Yang ketiga belas, inisiatif. Bawahannya harus diberikan kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya. Dan yang terakhir, esprit de corps atau semangat kesatuan adalah kekuatan. Pelaksanaan organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki para anggota yang tercermin pada semangat korps. Dan ada pun juga majap perilaku atau hubungan manusiawi dan neoklasik. Majap ini muncul karena ketidakpuasan bahwa dikemukakan pendapat klasik. Frustasi karena karyawan tidak perlu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan atau isi-isi perilaku manusia dalam organisasi telah menjadi penting. Dan juga menurut Hugo Munsterberg sebagai pencetus psikologi industri, menyatakan bahwa dalam usaha mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person. Yang kedua, penciptaan best possible work. Dan yang terakhir adalah penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Dan menurut Elton Mayo, bahwa dalam usaha menggambarkan cara hubungan manusia, bagaimana seorang manajer berinteraksi dengan bawahannya. Untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, seorang manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor sosial dan psikologi yang memotivasi mereka. Majap manajemen modern. Majap ini berkembang melalui 2 jalur berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dan aliran manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Disebut sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Perilaku organisasi, bidang studi interdisipliner yang digunakan untuk meningkatkan atau memahami dampak individu, kelompok, dan struktur untuk mengatur orang di tempat bekerja sehingga bekerja lebih baik dan keefektifan organisasi. Dan terakhir ada dan aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Yang pertama penghargaan, kedua cinta, keamanan, dan yang terakhir fisiologis. Dan demikian hasil presentasi saya sendiri. Ya, sama Regi Maulana Tendri, minta maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.